Franco? Franco. Udah ada Baxia nggak sih? Franco untuk Onyx. Tapi bisa untuk EXP lane juga sebenarnya. Tapi- Bagi teman-teman dari RRQ Hoshi untuk Baxianya. Jarang nggak sih? Jarang nggak sih? Franco terlepas. Franco untuk Onyx. Kalau ini semangatin Pipinik, oh gitu. Oh gitu. Itu tau gak, dia effort loh copotin dari tas. Bener. Nanti pasang lagi. Pasang lagi. Itu copotin dari tas orang lagi ya. Wah, enggak bukan ya, dong, bukan ya, tas bukan. dia, Oh, tas bro. dia ya. Tas dia, tas dia. Tas dia. Tapi ini 2 pick terakhir Romer dan juga jungler. Franco gua. Lo Franco, lo Be? Gak- Gua. Akan enak banget. Iya, gua sih Datang Chow. ulti, datang ulti, datang ulti. No, Chow. Chow ternyata. Dan juga Prof. Karina. Sungkem, Prof. Gua duluan yang ngomong tanya. Apakah ini Franco-nya? Apa sih nunjuk yang ke sana tadi? Emang kenapa sih? Apakah ini Franco-nya? Nah ini bisa. Apakah ini Franco-nya? Ini bisa. Ini Ini dia bisa. pertanyaannya. Ini bisa lo. Tapi permasalahannya adalah R7 Baxia XP bisa. apakah masih worth it? Masih worth it. Tapi Dan benar Franco ya di sini. oh, ini Profesor. Oke. Akankah mancing mania Akankah? mantap? Ini dia nih. Ini yang membuat gua tadi sampai salah ngomong. Kenapa? Sampai salah ngomong skill. Franco kan tadi nggak main di game kedua. Kenapa gue sebut Iron Hook-nya? Gak apa-apa. Nah, Karena apa-apa. karena Finn sangat berbahaya dengan hero ini, Pak. Pipin. Pipin. Ngeri dia. Apakah Ini dia. kali ini akan ada Iron Franco, Hook ya. yang lebih jauh? Karena ada support tambahan. Nggak bisa. Oh, nggak Tetap bisa. jaraknya udah diatur emang sedemikian rupa. Ya namanya juga Akuratnya yang berbeda. namanya juga LDR. Jarak Bener, sudah diatur. Bener. Tapi tentunya dengan ada draft kali ini Profesor ke arah mana Profesor? Profesor kenapa nunjuk ke saya? Salah. Profesor ke arah mana? Saya ke arah, kayaknya RRQ Hoshi oke sih. Coba Obi. Apalagi bawa Franco. Ada kreasi OB-nya? Onyx. Onyx. Satu Onyx, satu RRQ Hoshi. The Royal Derby Game 3 Israel. FL Arena, mana semangatnya dong? Nah gitu. Oke, kita bakal langsung menuju ke arah Land of Down. Kalau kali ini kita lihat apakah ada Matching Mania mantap. Harusnya ada ya, karena dari kemarin juga tarikan-tarikan yang dikeluarkan oleh Finn akan sangat berbahaya sekali. Namun untuk kali ini, semua pos sudah diisi oleh masing-masing player dan Suns sudah kembali dalam posisi Dibantuin cewek. assassin-assassinnya. Gila, itu jarang loh. Setengah itu dibantuin membuat Suns lihat jauh lebih cepat berhasil mendapatkan powerful buff-nya. Wow, namun untuk kali ini Keyboy-nya udah mulai masuk dengan Jet Kudo yang dia milikin. Dan juga Drian masih berada di wave di area mid. Alright, dan bukan hanya itu aja. Dari Pivin menuju ke arah depan dan akhirnya mundur lagi ke arah belakang. Tapi lihat, ada taunting-taunting. Udah lama tidak melihat Boots kali ini yang bermain. Atias nampaknya agak sedikit bersemangat untuk hari ini. Yep, udah ada pergerakan di bagian XP-nya. Namun di tengah juga Void Crystal dikeluarkan. Terkena sedikit efek slow-nya. Ada Void Place pula di area atas sepertinya. Cukup ramai Iron Hook-nya. Hampir aja mengenai ke arah tubuh Chow. Ada stiker EVOS Legend. Dan bahkan kalau bisa kita lihat dari sisi tim Onyx Esports, mereka akan coba bisa ngepick seorang Albert. Tapi Oh, ternyata Keyboy. gold What? buff-nya di Keyboy. One last hit kalau kata Rina Grandi. Oke, Keyboy berhasil untuk langsung melakukan aksi pencurian terhadap satu Little Crab dan ataupun gold pop tersebut. Mahal tuh. Finn berada dalam rumputan, mulai maju ke bagian depan. Jet Kudonya satu hit terakhir, dia pergi ke arah yang berbeda. Tidak terlalu mau untuk langsung komit terhadap pergerakan dari Franco. Itu mahal loh. Kenapa aku bilang mahal? Karena yang dapetin Romer dan Romer butuh gold akan hal itu, Profesor. Iya, EXP-nya juga bakal lebih optimal tapi untuk saat ini kayaknya bakal dikit. Oke, tapi terjatuh seperti Execution Beast. Kali ini mundur ke arah belakang. Keyboy, dia nggak terkena satu buah pancar. Nggak ada pancar untuk seorang Albert. Masih terhindari dengan satu buah Tonros. R7 di depan sana. Dan bahkan Albert down. First blood di tangan dari seorang Suns. Albert tergores kali ini. Dan harus tersungkur lemas tak berdaya. Oke, sementara itu untuk Keyboy, Jet Kundonya masih kalah karena dia masih level 3. Sementara itu untuk kali ini bloodhound-nya udah mulai aktif. Keyboy-nya masih bisa selamat. Ada lagi pergerakan maju ke bagian depan. Dan juga terkena efek dari Bad Impact Reward Manipulation. Satu hit terakhir Turtle milik dari Onyx. Tapi RRQ Hoshi udah semaksimal mungkin untuk menutup pergerakan dari tim Onyx Esports. Karena mereka tidak punya Albert. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Dan emblemnya silakan Profesor. Ya, ini bakal mainin penetration dari Clay dan juga Skylar.
Sementara Finn juga memiliki hybrid penetration yang sama. Tapi untuk kali ini R7 juga mainin ke arah hybridnya dia untuk defense physical dan juga magical. Sementara itu dari Boots dia lebih mengoptimalkan untuk menghindari damage magical dari Clay nanti di late game. Apalagi dengan Emblem Fighter HP-nya juga untuk pilihannya. Dan sementara kalau misalnya kita melihat dari cewek, dia masih optimal dengan movement speed dan juga basic attack. Alright, dan bahkan bukan hanya itu saja. Pergerakan kali ini Drian sudah menunjukkan kalau game kali ini dia punya word manipulation yang bebas menutup permainan dari seorang Pipit. Tapi lihat, Iron Hook-nya bisa lewat kuping seperti itu. Lewat kuping. Itu tau nggak? Ada bunyi sering, Iya. tapi nggak kena. Sering splendid lah tadi. Splendid. Nah seperti itu Pak. Tampaknya Ada aja yang ketarik habis itu. Enggak, tapi ini adalah masalahnya di arah top lane. Dari Skylar-nya benar-benar memiliki keunggulan yang banyak Profesor. Dan bahkan dia menuju ke arah sebuah BOD terlebih dahulu. Duel Dragon di follow up dan bahkan word manipulation Clay. Gak punya ruang yang sangat bebas. Tapi ternyata Sans masih mau lebih. Dan di sini Albert memilih untuk mundur. Albert kekurangan sedikit power. Kalau mau coba diadu sama Sans yang dimana Albert terpaut satu level. Yep, terpaut satu level plus ada immune terhadap physical attack. Itu akan menjadi garis bawah lagi. Barusan ada Rena Rapati nggak kena ke arah Skylar. Skylar seorang diri cewek pun masih akan siap untuk melakukan sebuah pergerakan di mana sekarang Franco-nya salah masuk ke dalam rumputan. Hampir aja berhasil didapatkan tapi Iron Hook-nya nggak kena ke arah siapapun. Alright, dan bahkan di sisi lainnya dari tim Hierarchy Oshi mereka tertinggal 700 perak. Masih oke, nggak terlalu jauh dan masih bisa dikejar kalau Turtle kali ini di tangan dari tim Hierarchy Oshi, Prof. Ya kalau misalkan kita melihat dari potensi 4 menit awal ini, poin killnya emang minim. Tapi kalau misalkan ada poin kill yang terjadi, ada team fight yang terjadi, pasti akan ada korban jiwa. Yes, dan Masalahnya ini nggak boleh asal-asalan jumpin loh ke depan. oke, tapi ternyata di depan sana dan langsung ada satu buah pelatihan berhasil menumbangkan seorang serta bahkan Finstel survive keluar dari zona world manipulation. Dan di sini Drian tidak berhasil mendapatkan siapapun. Kerugian di tangan dari tim Onyx Esports lagi dan lagi. Ini adalah poin yang laham. Benar-benar laham. Mahal Bang. Ya, mahal. Masalahnya tadi untuk Sarsnya masuk paling depan. Dia masuk menjadi openernya. Dan Karena pede. itu tepat ke arah Franco. Pede, dia punya word manipulation. Dia di follow up Profesor dan juga Papulung. Tapi nampaknya damage-nya masih kurang cukup Papulung. Oke, dan benar aja Bloodhound-nya masuk ke arah tubuh tadi dari Karin dan menghilang sudah dengan sangat cepat dengan ada follow up damage begitu mematikan. Albertnya berhasil mendapatkan satu gold buff untuk kali ini. Makanya tadi aku bilang jangan sampai ada setup inisiasi yang berlebihan. Karena terlalu overcommit nggak bagus dari kedua belah tim. Apalagi kalau kita ngomongin Finn ya. Dia adalah salah satu stopper juga bagi Karina. Ditambah juga target on point-nya banyak banget. Apalagi kalau nanti akan ada Iron Hook yang benar-benar mahal. Oke, ini dia. Ada Albert di depan sana dan bahkan Puncher ke arah depan. Lihat, ada retribution diamankan seorang Albert. Berhasil mendapatkan 1 poin. Singing Claw mencubit pergerakan atas seorang Sans. Take overlord by Albert again and lagi. Again and again dari Turtle-nya. Dia Tonros, dia Retri. Masuk semua damage-nya. Berhasil mencuri dari Sans. Sementara untuk di area mid. Drian menghilangkan satu wave minion dan udah ada Flicker dan juga Bloodhound. Langsung aja Sanguine Claw-nya dihajar habis-habisan. Hilang sudah all in terhadap satu pergerakan dari Drian. Ada Tonros lagi. Wave Dragon-nya langsung aja mengantarkan pergerakan ke arah Franco. Namun Franco-nya masih bisa selamat sejauh ini beserta dengan satu otot yang mungkin bisa aja langsung mereka amankan. Sementara Boots yang mulai maju ke bagian depan. Tonrosnya udah on point lagi sedikit lagi. Epic Sampinnya berhasil didapatkan. Hilang sudah untuk kali ini Franco-nya mulai aja maju ke bagian depan. Ada basic attack dari Prodigy-nya. Terus-terusan memberikan damage dan juga pen impact yang dimiliki oleh Clay. Tutup jalannya R7 ternyata. No, bukan masalah R7 saja. Satu persatu Onyx Esports. Why? Karena dia merasa udah memenangkan beberapa team fight sebelumnya. Mereka pede masuk satu persatu. Sedangkan mereka udah tahu. Mereka nggak punya Drian. Ini baru Y kan? Y. Belum Ultra Y. Ultra Y belum. Tapi sedangkan Tapi balik lagi R7 tadi menutup jalan dari cewek. Yes. Sehingga dia nggak bakal bisa join the fight. Ditambah dengan banyaknya member dari Hierarchy Hoshi. Memakan semua source dari Onyx Esports. Dan bahkan itu adalah central turret loh. Jadi untuk sekarang, mau tidak mau Drian harus lebih berhati-hati. Jangan sampai dia out of position. Atau nanti bakal terpick off dengan mudah. Apalagi ada Finn di sana. lebih ke arah bukan out of position kalau menurut gua pribadi. Lebih ke arah jangan sampai kelihatan di map. Nggak harus out of position. Lu kelihatan di map. Flicker Bloody Hand. Semua fokus ke arah Drian. Udah nggak ada manipulation. Team fight bebas kayak tadi.
di The Way of Dragon gak ada follow up. Waduh, ini lumayan maksa menuju kepada Malefic Roar juga ya. Maksa Ditambah dengan banget. Albert yang kali ini sudah punya satu Legend Sword. Tapi untuk saat ini Blood Armor juga sudah dimiliki. Jadi ya untuk beberapa detik ke depan mungkin atau menit ke depan Albert belum bisa langsung take over ke arah Suns-nya. Maleficnya udah jadi. Tapi Maleficnya udah jadi, ini dia. Untuk beberapa detik ternyata sudah jadi begitu saja untuk Albert dengan Malefic. Jadi sepertinya akan ada pertikaian lebih setelah Turtle diamankan. Oke, benar kata Profesor KB. Ini butuh waktu yang tepat. Tapi di sisi lain, Suns tahu akan kehadiran para pemain dari tim RRQ yang tidak akan merelakan begitu saja. Bahkan Rian di sana juga bakal coba untuk ngecek arah busnya. Satu buah tarikan dan bahkan Retribution Suns yang berhasil mengamankan purple buff. Membuat invasi yang dilakukan agak sedikit netral. Wave Dragon untuk coba diusir saja. Dibandingkan kegigit, mending gua tendang. Itu lebih pilih makan atau dimakan. Iya, makan atau dimakan, diajak atau diusir. Diajak atau diusir? Dan barusan diusir, Pak. Diusir, oke kali itu. Kasian banget Diajak main atau diusir, bener sih. Kasian juga ya, Finn diusir ya. Tapi balik lagi sih, Finn bener-bener dalam posisi yang optimal banget. Main bush-nya, dia dari tadi nggak ketahuan sama sekali. Ditambah dengan flickernya dia. Emblem support yang benar-benar on point banget untuk sekarang Finn. Masih mencari target sepertinya, apalagi belum ada konsil juga yang di pop out. Yes, betul sekali. Tapi lihat, dari tim Onyx Esports harusnya tidak bisa tenang ya. Dikit-dikit busnya kalau hilang, nggak tahu tuh. Ada kresek-kresek, ada krenteng-krenteng, kresek-kresek, krenteng-krenteng. Apalagi kalau mainin fake rotation. Jadi kayak misalkan kita ngelihat RRQ Hoshi tadi di arah bottom lane, mungkin saja mereka akan stay di sana atau bahkan berubah rotasi. Oke, tapi lihat ternyata ada informasi telah diberikan. Ada R7 di depan sana. Clay langsung mengeluarkan satu buah pet fist-nya. E-Boy coba dikeker begitu saja, tapi ingat Albert tidak memiliki purple buff 40. Yep, sementara itu untuk Finn tadi mencoba untuk menarik dengan satu Iron Hook, tapi seperti ya masih belum begitu tepat dari segi arahnya. Cewek udah level 10, tapi Skylar 11, Albert 12, sementara itu untuk Karina yang digunakan oleh Suns pun masih sama-sama level 12 dengan Demon Slayer yang mereka bawa. Harusnya nantinya di area pertempuran, di area retribution yang harus mereka gunakan akan berimbang nih poinnya kalau levelnya sama. Yes, dan tentunya di depan sana ada Finn. Albert kali ini udah punya retribution yang sudah bisa dipastikan Suns kehilangan satu buah purple yang dikasih tadinya nih ATK Clay. Tapi ternyata ada DPS. Ya, ada DPS-nya. DPS dari retribution yang membuat dari Albertnya akan memiliki damage tambahan, tapi mau dipotong. Oke. Mau dipotong. Ini mau dipotong. Lihat, Albert di depan sana. Dua yang tengah dikeluarkan. Cewek menjadi pilihan. Dan bahkan lihat satu buah pancer. Thunderous Miss. Berhasil dihindari. Albert gak punya satu buah pancer lagi. Lihat, mencoba diselamatkan oleh R7. Ditabrak, ditutup oleh R7. Apapun yang terjadi, Albert menjadi salah satu poin utama RRQ Hoshi, Prof dan juga Pak Bulu. Oke, dan pintarnya. Pintarnya, Kiboy tadi menjauhkan walaupun arahnya berbeda loh. Emang benar-benar dijauhin agar tidak ada yang bisa membantu ke arah di lane slot. Tapi ternyata masih ada Baxia dan Lordnya. Siapa yang akan mendapatkan sejauh ini? Belum ada pergerakan dari pemain Onyx dan Lordnya berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Karena ini akhir bulan dan juga tentunya mau lebaran. Free Lord. Free ya? Free. Beli satu gratis satu. enggak dong. Beda dong. Enggak dong. Salah. Kebetulan dapatnya emang belum di enhance aja untuk sekarang. Oh iya. Belum promo. Belum. Yang promo, ya Cinepolis. Benar. Karena tentunya halo Cinepolis Yogyakarta. Halo Cinepolis Bali. Karena banyak banget yang DM. Yep. Bang, aku nonton Cinepolis dan dapatkan Big Free movie tiket tuh. Lihat. Big one free. Big one free. 2 loot box for 1 match. Waduh. Gila. Aduh. Ah mantap. Susah bahasa Inggris ya? Ah, mantap. Tau gitu les dari kecil. Ada tisu kah? Mimisan lagi nih gue. Aduh. Dan tidak dikasih lepas sama sekali pergerakan dari tim RRQ Hoshi. Finn Bisa belok gitu Iron Hook-nya loh. itu gerobak yang didapatkan. Belum mendapatkan impact. Tapi dari bottom lane. RRQ Hoshi, Waduh, flickernya standby ready opposition. Kali ini flickernya ready. Tapi Finn di depan sana. Masih coba mengeker. Keyboy semuanya takut inisiatif. Tapi dia tuh web dragonnya tercancel. Bloodian! Dan bahkan lihat. Bloodian save the day ditempel Clay-nya. Kali ini Clay-nya gak bisa di pick off. Dan bahkan inisiasi dari seorang Keyboy masih mau lebih. Albert dapetin stacknya untuk menuju ke arah satu buah best turret. Yang nampaknya kali ini harus pecah. Dengan Lord yang pertama Profesor. 6.000 gold difference. Itu dia fake rotation yang indah banget tadi ya. Di arah bottom lane ngumpul semuanya langsung konsil. Digocek begitu aja ternyata ke bagian top lane. Dan hampir saja Boots tertangkap. Kalau nggak ada Spectre Step. Itu kayaknya bakal jadi Pancing Mania! Mantap!
berhasil mendapatkan satu tapi ternyata masih selamat. Bus baru dikasih tahu Profesor KB. Mancing mania mantap dan ternyata tidak berhasil di pick up. Almost is never enough. Sama-sama kehilangan flicker pula. Tipis. Karena udah digunakan perbedaan sekarang dari networknya 6.600 dibeliin seblak juga udah dapet satu piring kecil ini, Bang. Piring Enggak, kecil. di rumah gue 7,5. Hah? Karena Ya kan udah pakai kurangin sosis. dikit lah kerupuknya apa elah. Pakai sosis. Iya. Ada players gold juga bisa dibilang ini benar-benar diunggulin banget by Livin by Mandira. Apalagi tadi barisan dari RRQ Hoshi di atas semua. Tapi untuk damage deal-nya by Axe ini Drian benar-benar berada di lini belakang dan masih bisa memberikan deal damage. Cuma ini R7 benar-benar PR buat Drian. Ditabrak pakai ban serep ya kan. Dia langsung ke cancel begitu aja untuk reward manipulation-nya. Dan malah ban serepnya ban trail lagi. Hah? Yang buat di off-road. Ini Tajam-tajam. ukuran berapa? Dia ukuran ring 17. Wois. Tailuk. Oke. Itu ban bajak sawah, Pak. Itu ban bajak sawah Salah itu. ya, oke. Aduh. Oke, tapi kali ini dengan adanya Lord yang sudah di-enhance, belum di-evolve, tapi dengan ada satu buah base turret yang pecah. Sebenarnya kalau menurut gua, dengan adanya Lord yang awal aja itu, turret base-nya pecah satu itu rugi banget loh, Prof. Apalagi bisa kita bilang dengan adanya Lord yang kedua kali ini, bisa dapetin 2 base ompong. Ya masalahnya tapi balik lagi. Bakal menuju kepada base turret di arah top lane yang udah hancur. Jadi passive enhance-nya mungkin tidak akan optimal. Namun Endless Battle dan of Despair di tangan dari Albert. Dengan satu Maleficent Raja, Skylar juga sudah memiliki item yang sepadan untuk bisa memberikan meltdown terhadap teman-teman dari Onyx Esports. Cuma Steel Leg Plate menarik banget emang Skylar ini. Selalu mengamankan minimal 1 armor agar dia tidak bisa di take down dan dari segi kalkulasi damage-nya jadi agak minim. Dan ini entah kenapa bakal menuju kepada satu Demon Hunter Sword sepertinya. Gimana Pak Polo? Dari Vampire Melee. Ya karena sejauh ini juga kalau kita melihat pergerakan dari cewek, akankah ini pergi mengarah ke WWN ataukah DHS? Cewek. Tapi kalau menurut dalam WWN keadaan sih. kayak gini WWN sih, WWN jauh lebih penting loh. Wajib untuk one by one situation, apalagi Gak cuma itu, untuk sustain menghindari sama dari Torn Apart Memory juga Iya, masih bisa. Albertnya, tonapan memorinya. Namun untuk sekarang ada purple buff yang akan diamankan kembali yang sepertinya akan diberikan kepada Clay dan bisa nge-spam dari bad impact-nya. masalahnya si Clay, jadi ngomong Clay kan tuh, si Clay ini dia bakal enak banget ya. Lihat, dia bakal dapetin satu buah base turret. Satu buah tarikan belum dikeluarkan, tapi lihat Sangin kalau di depan sana. Bad Pressure-nya impact, sih. pressure-nya. Tapi ternyata Keyboy benar-benar dikeker. Lihat Clay-nya ditempel 2 stunner yang bisa membuat Keyboy berhenti bergerak. Dan bahkan Lord-nya kali ini belum berimpact dengan cukup banyak. Tapi Super Minion masih bergerak. Keyboy keluar dari base mereka. Satu buah mancing mania Iron Hook belum berhasil mendapatkan apapun. Sedangkan di sisi lainnya, RRQ Hoshi ingin lebih. Dan base turret ompong di tengah. Masih satu buah wave lagi. Apakah berhasil? Harusnya ini wave yang tetap bisa berhasil mendapatkan satu buah turret base di arah bottom lane. Albert, lihat, Ting Ting bukan permen, Ting Ting bukan sweet, menuju ke arah belakang. Ternyata tidak ada ward manipulation ditahan. Hampir aja lagi Iron Hook-nya terkena. Namun Renner Apathy masuk ke dalam tubuh dari Franco. Void Crystal mengarah ke R7 tapi tidak begitu berimpact dengan perputaran rodanya. Almost, tapi lihat Iron Hook kali ini gak berhasil mendapatkan apapun dan bahkan dipaksakan karena RRQ Hoshi tahu dia unggul 8.000. Profesor dan 40. Iya, dan nggak 8.000 loh. Nah udah dapat Apa? seblak. Kembali kope. Nah, oke. Perbedaan 8.000 jarak yang cukup jauh di menit 16. Iya, balik lagi sih dengan jarak yang seperti ini mau nggak mau harus benar-benar ngasih pressure lebih. Apalagi kalau RRQ Hoshi nggak memanfaatkan kehadiran dari Franco-nya ini. Mungkin tidak akan maksimal, apalagi untuk dari segi item Immortal rata-rata udah pada punya. Tapi Clay juga udah punya Winter Truncheon, jadi bakal ada satu penyelamatan diri sendiri, apalagi dia punya sprint di sana. Teman-teman dari Onyx Esports masih belum mengamankan ke arah Immortal karena mereka under banget. Perbedaan 8.000 gold membuat mereka jadi harus struggle untuk mendapatkan gold Anjing lebih. mania, mantap! Dan bahkan di komit Keyboy langsung hilang begitu saja bad impact. Dan para pemain dari RRQ Hoshi, mereka bisa menabrak untuk 2 wave. Karena Lord yang sebentar lagi akan muncul, akan didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Itu namanya meninggalkan tanda, Pak Bulu. R7 dia muter-muter. R7 yang muter, pala kita yang puyeng. Oke, namun untuk kali ini ada lagi satu Lord yang pastinya akan menjadi milik dari RRQ Hoshi lewat
depan. Oh. Kalah dari segi kuantitas dan waktunya Onyx bertahan. Lihat. Dan lihat di sini. Satu Iron Hook gak berhasil. Suns berhasil menggocek. Tangan Cloud dikeluarkan. Best Impact. Lord masih jauh. Skylar masih mau lebih. Para pemain dari tim Arkeosi nampaknya harus mundur lagi. Reset dan reset. Oke, tapi setidaknya mereka mungkin akan berkesempatan untuk bisa menghancurkan satu base turret di bottom lane-nya. Orange buff pastinya akan diberikan kepada Brody. Tapi tidak. Dia akan diamankan ataupun diambil oleh Lancelot seperti ini. Oke, masih di Albert, bahkan di Hunter Sword untuk Lancelot. Wow. DHS pula untuk Cele. pilihanku yang emang benar-benar sering dipertanyakan. Di Hunter Sword untuk Lancelot, makanya untuk saat ini sepertinya untuk men-take down ke arah Suns, apalagi dengan Suns yang bermain sebagai Karina Tank. Alright, best turret kali ini bakal dipecahkan oleh seorang Skylar dari bottom lane. Lot telah bergerak menuju ke best turret. Finn mau coba duel Dragon Flicker dan bakal berital dulu buat by TikTok. Belum berhasil mendapatkan apapun. Albert bakal coba ditumbangin ke bentuk arah belakang. Ada Skylar di sana. Best event dikeluarkan dan bakal hilang. Mega kill, double kill. Oke, force kill. Skylar di depan sana. Jangan peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan Skylar Trian harus ditumbangkan ke Skylar fokus ke arah base-nya. Arkeosi take the kill. Wow. Dan wow. Game yang ketiga yang benar-benar memberikan sebuah kejutan aku adalah bagaimana dari Franco yang terlepas semenjak kita melihat di game yang pertama tidak diamankan sama sekali. Tapi ternyata itu adalah sebuah kamuflase, sebuah klise yang ternyata malah diamankan di game yang ketiga. Di tengah-tengah pertempuran seperti itu tetap ada Iron Hook yang keluar. Yang tidak bakal terlihat dan berhasil menangkap. Lipi full senyum. Oh, emang kamu tahu dia senyum? Loh, Kan pakai masker. karena tarikannya bahkan nggak menarik teman-teman dari Onyx. Karena tapi menarik hati Livi. Perhatian dari Livi. Hati Livi yang tertarik ya. Itu poinnya Ranger Mas. Kamu tidak bisa melihat ke sana. Ngeri. 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 Tapi- Tis. Tadi itu tim fight, Pak. Tahu-tahu ada Iron Hook yang keluar. Enggak, masalahnya gini. Masalahnya ada satu hal. Ketika tadi ada satu The Way of Dragon yang udah on point, ke-cancel. Ke-cancel. Udah Yes. itu poinnya. Enggak. Karena kita tahu sekarang The Way of Dragon bisa di-cancel untuk tendangan kedua kalinya. Yes. Dan hal tersebut akan membuat show dari Kibo jadi tidak optimal. Yep. Dan itu dia. Mungkin banyak yang berbicara Albert. Tapi ini membuktikan Lancelot Albert itu tidak bisa bermain dengan maksimal. Sebenarnya Karena dibekukan Benar. permainannya. Tapi lihat timnya. Lihat dari Clay-nya. Dibekuk. R7 Apakah yang dibekuk itu di freeze?